Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan karunia Allah berupa kesehatan, ketenangan hidup, kebahagiaan, dan apapun yang kemudian bisa memberikan manfaat pada diri kita semua. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya sebenarnya harus menunda jawaban dari pertanyaan para jamaah beberapa saat sebelum saya mengaji. Pertanyaannya itu adalah, kenapa sekarang ini ada gagasan revolusi atau reformasi akhlak? Apa itu tidak berlebihan? Nah, dalam kaitannya dengan masalah ini sebenarnya saya sudah pernah menggagas apa yang sekarang ini disebutkan orang. Dan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan siapapun dan apapun. Saya secara murni pernah menggagas bagaimana kita mulai membangun akhlakul karimah. Dari hal-hal yang paling sederhana sampai hal-hal yang paling rumit. Dan akhlak itu kan tidak hanya terkait dengan persoalan pribadi, tetapi juga terkait dengan persoalan sosial kemasyarakatan. Dan bahkan ketika kita kaji lebih mendalam juga terkait bagaimana kita membangun relasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah ditegur oleh orang hanya karena saya lupa untuk mengucapkan alaihissalam dan sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang menyebut nama Rasul. Ada orang yang menyebut nama Ibrahim dan ada yang menyebut nama Muhammad. Saya waktu itu diam dan tidak merespon, langsung ditegur. Pak, kok tidak menyebut? Saya langsung istighfar, astagfirullah. Langsung saya sebut alaihissalam dan sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebutan itu boleh jadi bukan sesuatu yang fardu atau wajib ain bagi seseorang, tetapi itu sebagai bentuk ta'lim, penghormatan pada Rasulullah dan para Rasul Allah yang mestinya kita hormati. Jadi kita tidak bicara fikih di sini, kita bicara akhlak. Bagaimana kita menghormati para Rasul, termasuk di dalamnya menghormati Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Itu dengan mengucapkan alaihissalam dan sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ini ta'lim dan ini masalah akhlak dan saya tidak akan berdebat tentang hukumnya apa. Ada yang mengatakan ini wajib ain, ada yang mengatakan wajib upaya, ada sunnah muakkad, ada sunnah, terserahlah, monggo. Tetapi saya ingin menjelaskan bagaimana seharusnya kita berakhlakul karimah dengan hal yang sederhana itu. Termasuk maaf, pada suatu saat ada orang tua yang mau lewat di sebuah jalan sempit dan saya sudah mau lewat dulu, tapi langsung saya mundur, saya persilahkan. Orang bertanya, "Duh, kok nggak jadi, Pak?" Saya katakan, ya ada orang tua yang mau lewat, iyalah beliau lewat dulu. Dan ternyata betul beliau lewat dengan pelan dan jalannya pelan, sehingga saya harus menunggu beliau berjalan sampai di ujung gang. Demikian juga pernah saya naik bis kota. Saya sudah duduk, tiba-tiba ada seorang ibu yang menggendong anaknya menangis. Nah, bayinya itu menangis ya, usia 1-2 tahun. Nangis. Kemudian saya berdiri dan saya persilahkan ibu itu untuk duduk. Silakan Bu, duduk. Orang melihat. Nah, saya nggak peduli. Nah, saya ingin menghormati ibu itu dan saya menghargai ibu itu lebih penting
waktu itu duduk daripada saya masih kuat tuh berdiri, dan saya kasihan pada ibu yang menggendong anak itu. Saya bayangkan andai kata saya menjadi ibu itu atau menjadi anaknya, betapa sulitnya saya harus berdiri di bis kota yang penuh sesak dengan para penumpang. Demikian juga ketika saya ditanya oleh para mahasiswa, saya pernah pertanyaan, apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita berinteraksi dengan orang tua kita? Saya katakan, birrul walidain, berbuat baiklah pada orang tua Anda, dimanapun dan kapanpun Anda berada. Sebaik mungkin, sampai pada batas tertentu, jadikan apa yang kita lakukan, termasuk ucapan kita, itu menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi orang tua kita, membahagiakan bagi kedua orang tua kita. Sekali lagi, bahagiakan orang tua kita itu dengan ucapan dan tindakan kita, dan itu akhlak kita terhadap kedua orang tua kita. Kalau pertanyaannya, Bapak sudah melaksanakan? Saya katakan, ongoing proses. Saya sedang berusaha untuk melaksanakan waktu itu. Termasuk di dalamnya di ketika kita itu berakhlak pada semua orang di masyarakat itu, kita juga harus melihat bagaimana kita seharusnya berbuat sesuatu pada masyarakat dengan kebutuhan mereka untuk kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau saya dulu pernah menjelaskan tentang bagaimana kita harus menebarkan salam, tidak hanya ucapan saja yang harus kita tebarkan, tapi tindakan kita yang membawa kedamaian itu harus kita tebarkan. Jadi afsus salam itu memang sering diterjemahkan mengucapkan salam secara verbal, tapi kita bisa membayangkan bagaimana tindakan kita itu seharusnya kita lakukan dalam rangka untuk membangun kedamaian di antara kita ketika kita berinteraksi dengan semua orang. Saya belajar dari banyak orang, apalagi belajar pada Rasulullah. Saya membaca Sirah Nabawi itu, saya merasa bahwa saya belum melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup ini, karena saya belum bisa beritibak, belum bisa mencontoh Rasulullah SAW di dalam berakhlakul karimah. Dan yang seringkali juga saya katakan, mari kita mencoba berakhlak pada Allah itu dengan sebaik-baiknya. Kita patuhi seruan Allah, kita patuhi panggilan Allah, kita laksanakan perintah Allah, dan kita lingkarkan larangan Allah dengan sebaik-baiknya. Itu akhlak Allah, akhlak bersama Allah. Dan saatnya kita menjadi orang yang selalu bisa bersama Allah dimanapun dan kapanpun kita berada, dan kita merasa tenang karena Allah bersama kita. Bahkan ketika saya membaca buku Dr. Yusuf Qaradawi dalam bentuk terjemahan tentang bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan Al-Quran, beliau kan menulis sebuah buku tentang bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Akhlak kita terhadap Al-Quran itu juga harus kita jadikan sebagai acuan kita di dalam berakhlak dengan yang lain. Hargailah Al-Quran dengan kita baca, hargailah Al-Quran dengan kita pahami, hargailah Al-Quran dengan kita renungkan isinya, dan hargailah Al-Quran dengan mengamalkan isinya. Itu akhlak kita terhadap kitab Allah, kitab suci Al-Quran yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan sekarang ini sudah menjadi mushaf yang bisa kita baca, kita pahami, kita imani, kita renungkan isinya, dan kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan yang seringkali saya kemukakan, sudah sebegitu baikkah kita itu berakhlak terhadap Al-Quran sebagai orang yang menyatakan sebagai orang Islam? Dan membaca, apa yang sudah kita baca? Sudah merenungkan isinya? Sudah kita imani? Sudah kita pahami dengan sebaik-baiknya? Dan yang terakhir, sudah kita amalkan? Ya mari kita coba untuk kita renungkan, kita pertanyakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sehingga kalau saya harus menjawab apa yang harus kita lakukan di dalam berinteraksi dengan masyarakat kita, reformasi akhlak yang itu digagas oleh teman-teman di Muhammadiyah, dan juga revolusi akhlak yang digagas oleh teman-teman FPI dari Habib Rizik, itu tidak harus bersikapi dengan sikap yang tidak proporsional.
Sikapi aja dengan bijak. Kita berusaha berempati untuk memahami apa yang dikatakan orang. Dan mohon maaf, ini saya harus pelan-pelan mengatakan, karena ini persoalan yang penting dan kita harus betul-betul memahami apa yang dibangun dalam konsep reformasi dan revolusi akhlak ini. Kalau kita bicara revolusi itu, kita bicara tentang tindakan yang cepat, mengakar, bahasa filsafatnya radikal, untuk bisa mengubah sesuatu yang sekarang ini memang harus segera diubah. Karena kalau kita lihat akhlak manusia di zaman sekarang itu kan sudah campang-camping. Ya kita nggak usah berbohong lah. Makanya di antara perbuatan manusia sekarang ini yang perlu kita perbaiki. Dan bersama-sama mari kita perbaiki dari diri kita sendiri. Kalau kita mau melakukan reformasi, ya reformasi itu tidak hanya terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan budaya, tapi juga persoalan-persoalan pribadi yang bersifat kejiwaan. Jiwa kita itu seringkali kotor dan kita tidak merasa kotor. Kan kalau dalam bahasa tasawuf, hati kita itu seringkali kotor dan kita merasa tidak ada masalah, bersih-bersih aja. Padahal kotornya hati itu sudah kita rasakan betapa kita itu sedemikian sulit berbuat baik dan sedemikian mudah berbuat tidak baik. Sekarang kalau kita mau menjawab dengan jujur, apakah kita ini sudah sedemikian mudah bersikap jujur dalam hal apapun? Dan apakah kita itu sudah sedemikian sulit untuk berbohong? Saya katakan sekarang ini untuk berbohong itu mudah sekali. Situasi dan kondisinya itu ya, sangat kondusif untuk melakukan kebohongan. Untuk menjadi orang jujur itu perlu perjuangan yang luar biasa. Dan maaf, ini juga kalau saya menyebut diri saya itu bukan untuk apa-apa. Saya pernah merasakan betapa pahitnya menjadi orang jujur itu. Karena pengalaman saya banyak dimusuhi orang. Karena mungkin cara saya bersikap itu kurang tepat. Tetapi saya merasakan tidak mudah untuk menjadi orang jujur. Saya pernah menulis sejujur-jujurnya melalui apa yang pernah saya gagas. Dan pendapat saya itu saya coba untuk saya kemukakan dengan hasil perenungan yang dalam. Dan ternyata berbeda pendapat dengan banyak orang. Tapi saya membangun argumen yang menurut saya argumen itu memang harus dipahami orang lain. Tapi orang tidak mau memahami argumen saya hanya karena saya itu bukan siapa-siapa. Nah ini kan sebuah sikap yang tidak benar dalam dunia akademis. Bagaimana orang tidak menghargai pendapat orang meskipun sudah dibangun dengan argumen-argumen yang sangat baik. Karena orang yang berpendapat bukan siapa-siapa. Bukan orang terkenal, bukan orang ternama. Bukan orang yang punya reputasi intelektual yang sudah memadai untuk dihargai. Sementara orang dengan sangat masif ya, dengan mendukung pendapat seseorang yang sudah dianggap sebagai orang hebat, meskipun argumen-argumennya itu terasa lemah. Saya pernah memberikan kritik terhadap seorang guru besar karena pendapatnya menurut saya argumennya sangat lemah. Pendapatnya memang bagus, tetapi ketika kita lihat argumennya sangat lemah. Saya memberikan kritik agak tajam gitu. Wah, saya dihujat banyak orang. Tapi saya jujur saja, saya tidak akan setuju dengan pendapat itu karena argumennya sangat lemah. Meskipun dia seorang guru besar dalam bidangnya. Karena menurut saya itu logikanya kurang bagus pertama. Yang kedua, data yang dia gunakan untuk mendukung pendapatnya itu menurut saya itu tidak valid. Karena saya mencoba untuk membandingkan data lain yang lebih valid dari apa yang dia kemukakan. Kemudian teori yang dia pakai itu adalah teori-teori yang menurut pendapat banyak orang sudah usang untuk dipakai sebagai teori untuk menjelaskan pendapat-pendapatnya itu. Ya, tidak usah saya sebutkan siapa dan apa pendapatnya, tetapi itulah yang harus saya hadapi. Dalam kaitannya dengan ini, saya mencoba untuk menggagas kembali pentingnya
amar ma'ruf nahi munkar dalam berbagai macam, termasuk dalam dunia akademis. Kebetulan saya ini seorang dosen dan saya sering berinteraksi dengan teman-teman dosen yang lain. Saya seringkali berpendapat begini, kita perlu mengoreksi semua pendapat yang bisa kita koreksi dengan jujur dan terbuka. Jangan pernah ada kebencian kepada orang, tapi jangan pernah kita ragu untuk mengoreksi pendapat orang, meskipun orang itu adalah orang yang kita cintai, bahkan teman sejawat kita. Boleh kita tidak setuju dengan pendapat teman kita boleh setuju dengan pendapat orang yang selama ini berseberangan dengan diri kita. Bahkan saya pernah mencoba untuk membaca tulisannya Romo Frans Magnus Suseno, yang dia itu orang non-muslim, tapi banyak sekali tulisan-tulisannya itu yang menurut saya perlu dikutip untuk menjadi sesuatu yang bisa kita ungkapkan sebagai sesuatu yang bermakna dalam dunia akademis. Tapi ketika saya ditanya, kok mengutip pendapatnya Romo Frans Magnus Suseno, saya katakan, ya kenapa? Kalau pendapat itu benar, meskipun dia itu orang non-muslim, ya kita katakan benar. Karena dia berpendapat tentang sesuatu yang tidak terkait dengan persoalan-persoalan keimanan kita. Misalnya ketika dia bicara tentang arti penting toleransi, dan dia mengatakan bahwa toleransi itu tidak akan melukai iman kita selama kita itu membangun sikap toleransi itu dengan benar. Kita mencoba untuk menghargai, kita berusaha untuk menghormati orang lain yang tidak seiman, dan tidak mengusik mereka yang tidak seiman itu ketika mereka mengimplementasi keimanan mereka itu dalam bentuk tindakan-tindakan dan ucapan. Jadi perwujudan iman mereka itu seringkali memang berbeda dengan apa yang kita lakukan di dalam ibadah kita dan muamalah kita. Ya kita hargai saja, jangan kita usik, dan bahkan kita harus menghormati apa yang mereka lakukan itu. Dan ternyata itu tidak pernah mengganggu diri kita. Demikian juga ketika kita itu bicara tentang hal-hal yang terkait dengan persoalan misi yang mereka lakukan. Kalau kita bicara dakwah, mereka juga bicara dakwah dengan istilah-istilah yang berbeda. Ya mereka berhak untuk menjual sesuatu yang memang harus mereka jual. Mereka itu berhak mendakwahkan ajaran agama mereka pada siapapun, tanpa harus mengusik kehadiran kita. Karena dakwah itu mengajak. Jadi kalau mereka menulis, mereka berbicara untuk membangun persepsi yang menarik bagi semua orang agar orang itu tertarik dengan apa yang mereka dakwahkan, itu hak mereka, dan kita juga harus melakukan hal yang sama. Karena dakwah itu mengajak, dan kita berhak untuk mengajak siapapun agar orang lain itu tertarik dengan Islam yang kita tawarkan dengan cara kita. Dan Rasulullah pada waktu mendakwakan Islam pertama kali itu berhadapan dengan masyarakat jahiliyah yang sama sekali menolak dakwah Rasulullah. Karena apa? Dakwah Rasulullah itu membongkar, dan bukannya revolusi akhlak, tapi revolusi akidah itu. Dan mereka terusik karena apa? Sesuatu yang telah mereka yakini dibongkar oleh Rasulullah dengan dakwah Rasulullah yang luar biasa. Bagaimana membangun sikap tauhid pada orang-orang yang sudah menikmati syirik. Wah, itu luar biasa. Nah, jadi kalau sekarang ini kita mendakwahkan sesuatu yang disebut akhlakul karimah pada orang-orang yang berakhlak tidak baik, membangun akhlak mahmudah dan mengajak orang berakhlak mahmudah, berakhlak terpuji pada orang yang sudah menikmati akhlak madhumumah, akhlak yang buruk, ya itu hak kita. Yang penting bagaimana cara kita mengajak, itu aja. Ada kesantunan, ada keramahan, ada kesopanan, dan sikap bijak kita itu yang kita coba untuk kita terapkan di dalam berdakwah. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu harus ada, harus hadir kita sebagai orang yang beramar ma'ruf nahi munkar dimanapun, kapanpun, dengan cara kita yang terbaik. Ya, makanya kalau dalam dakwah ada kata-kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah dan seterusnya. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita membangun sikap bijak ketika kita berdakwah. Bahwa orang terusik itu pasti karena apa? Kita ingin melakukan perubahan. Jadi kalau kita bicara revolusi akhlak, revolusi apapun dalam rangka kebaikan itu ya tidak ada masalah. Dan
Muhammadiyah menggagas reformasi akhlak. Ini mulai bulan Januari itu tema suara Muhammadiyah kan reformasi akhlak. Saya sepakat 100%. Dan ketika orang mengatakan, ya nggak usah teriak-teriak, kita mulai dari sendiri. Kita mulai dari sendiri itu iya, tapi bukan berarti harus berhenti untuk diri sendiri. Saya katakan, kita mulai dari diri sendiri, kemudian kita tebarkan kepada semua orang. Kita perlu menjadi orang baik, tapi kita perlu juga mengajak orang menjadi baik. Itu. Jangan alergi dengan kata-kata reformasi akhlak. Mungkin kita mengatakan, Anda aja belum baik, ya biar saja. Saya juga belum baik, tetapi ketika saya ingin berusaha berbuat baik, saya juga mengajak orang lain itu berbuat baik, dan itu hak saya. Jangan kemudian merasa risih. Kok orang banyak sensitif dengan kata-kata reformasi akhlak? Itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh orang. Sikap kita harus cerdas. Biarlah orang mengajak kita berbuat baik. Bahwa kita belum mau diajak berbuat baik itu urusan kita. Tapi mereka punya hak untuk mengajak kita berbuat baik, sebagaimana kita punya hak untuk mengajak mereka berbuat baik. Bahwa mereka kemudian belum mau diajak berbuat baik, itu hak mereka. Biarlah. Yang penting jangan pernah kita berhenti untuk mengajak berbuat baik pada diri kita dan banyak orang, termasuk di dalamnya ketika kita berdakwah dengan Islam yang kita miliki. Mendakwakan Islam itu sebuah kewajiban. Dan kalaupun orang tidak mau diajak untuk berislam, itu urusan mereka. Kita tidak boleh memaksakan kehendak, tetapi dakwah harus jalan terus tanpa harus memaksakan kehendak pada siapapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya seringkali merenungkan sebuah ayat yang berkali-kali saya baca, yaitu pada surah Ali Imran ayat 110. Setelah saya kemarin mencoba untuk menjelaskan ayat 104. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummah. Kamu itu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, untuk umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Yang pertama, untuk beramar ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu sesuatu yang baik. Dalam arti kultural dan dalam arti yang universal, itu ma'ruf. Artinya kita harus mengajak orang untuk berbuat baik. Itu ciri orang yang disebut sebagai bagian dari umat yang terbaik. Kalau kita tidak mau mengajak orang menjadi yang terbaik dengan kebaikan-kebaikan yang kita tawarkan, ya kita tidak memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari khair ummah, bagian dari umat yang terbaik. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari hal yang munkar, itu sebaliknya, yaitu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, sesuatu yang melawan akal sehat, sesuatu yang melawan nurani, sesuatu yang berseberangan dengan prinsip syariat. Itu munkar. Dan yang ma'ruf itu selalu melahirkan kebaikan, yang munkar selalu melahirkan keburukan. Dan kemudian dilanjutkan, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Walau aman ahlul kitab, dan sekiranya ahli kitab itu beriman, siapapun ahli kitab itu, ya orang boleh berdebat ahli kitab siapa, silahkan. Tapi ahli kitab itu orang yang punya kitab. Orang yang memiliki kitab artinya bisa jadi orang Nasrani, bisa jadi orang Yahudi, dan yang lain-lain. Lakana khairan, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, di antara mereka memang ada yang beriman. Wa aktsaruhumul fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Siapa orang fasik? Itu orang-orang yang keluar dari kebenaran, orang-orang yang keluar dari ketaatan. Nah, kalau kita itu ingin menjadi bagian dari umat yang terbaik, ya sudah, lakukan apa yang harus dilakukan. Jadilah orang yang mau beramar ma'ruf dan bernahi munkar, dan tetap menjadi orang yang beriman di dalam beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Siapapun yang ingin dengan senang hati menjadi bagian dari umat ini, maka adalah dia memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Allah itu. Itu yang dulu juga pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab. Dan kita bisa melacak pada kitab tafsir. Saya membaca di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 396. Dan saya juga pernah membaca Al-Qurtubi misalnya di dalam kitab tafsirnya mengatakan,
Ayat ini menunjukkan sebuah pujian bagi umat ini selama mereka mau menegakkan perintah yang disebutkan di dalam ayat itu dan mereka punya sifat seperti itu. Tetapi jika mereka meninggalkan upaya untuk mengubah kemungkaran, bahkan bersekongkol dengan kemungkaran itu, maka hilanglah pujian itu dan mereka akan bercelaan dan hal itu akan menjadi sebab kehancuran mereka. Jadi kalau kita justru bersekongkol dengan kemungkaran, ya kita akan menjadi bagian dari umat yang hancur seperti hancurnya umat terdahulu karena tidak mau menjadi orang yang taat kepada Allah. Itu kata Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsirnya pada juz 4 halaman 173. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dan Allah juga beritahukan bahwa orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, dan betul-betul dia beramar ma'ruf dan bernahi mungkar itu dengan iman yang kokoh. Dikatakan misalnya di dalam surat Hud ayat 117, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun, dan Allah Tuhanmu sekali-kali tidak akan pernah membinasakan negeri-negeri secara zalim sedang penduduknya adalah orang-orang yang berbuat baik. Dan selama banyak muslihun, ada muslihun, insya Allah negeri itu akan tidak dibinasakan Allah. Tetapi kalau negeri itu diisi oleh orang-orang yang disebut mufsidun, para perusak, dan kita berkolaborasi dengan para perusak itu, ya sudah, fantadiri saat, tunggu saat kehancurannya. Dan juga Allah berfirman misalnya ya di dalam ayat yang lain pada surah Al-A'raf ayat 163 sampai ayat 166 itu dengan panjang dikatakan dalam bahasa yang agak rumit ini, wa as'alhum anil qaryatil lati kanat khadidatal bahri idh ya'aduna fis sabti idh ta'dihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsuquna wa idza qalat ummatun minhum lima ta'iduna qaumallahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adaban syadida qalu ma'diratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ada kata-kata wala'allahum yattaqun. Nah, ini nanti kita jelaskan. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik, berlaku tidak taat pada Allah. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan adab yang amat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan melepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa. Maka tatkala mereka merupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang yang zalim berupa siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang untuk mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Wah, ini suatu peringatan dari Allah. Dan kisah tentang pelanggaran mereka pada hari Sabtu itu adalah mereka dilarang untuk berburu pada hari Sabtu tersebut. Maka mereka membuat acara secara sengaja agar mereka bisa menghalalkan yang haram, di mana mereka memasang jaring-jaring mereka pada hari Sabtu lalu mengangkat jaring tersebut pada hari selanjutnya. Dan mereka mengira bahwa mereka telah terlepas dari dosa karena rekayasa itu. Di hari Sabtu memasang jaring-jaring mereka tidak memancing, tidak menjaring ikan, tapi memasang jaring. Nah, pada hari selanjutnya mereka baru mengangkat jaring itu.
Nah, yang seperti ini kita lihat di seputar kita ada enggak itu? Mereka tidak melakukan kejahatan yang di hari itu diharamkan, tetapi di hari yang lain mereka dapat. Saya tidak menyuap kok. Saya hanya bersedekah untuk mereka yang mau memilih saya. Itu saja. Kamu memilih saya, iya saya beri sedekah. Saya tidak meminta Anda memilih saya, tapi saya cuma ingin berbuat baik pada diri Anda. Nah, kebaikan yang kita tanamkan itu maksudnya apa? Allah tahu betul apa yang kita lakukan. Dan mana politik itu menjadi sulit untuk diberantas karena apa? Antara yang menyuap dan yang disuap itu sudah dalam bahasa Jawa gedek anduk. Sudah TST, tahu sama tahu. Dan sekarang ini orang susah untuk tidak menerima suap itu karena apa? Karena pada umumnya orang sudah mengatakan hal ini adalah hal yang biasa. Mereka sudah bisa membenarkan hal yang biasa mereka lakukan. Sehingga yang menyuap dan yang disuap merasa nyaman aja. Maaf ya, saya hanya bisa memberi uang 100. Nanti kalau saya jadi, insya Allah lah, saya akan bangun kampung ini dengan baik. Saya cuma akan memberi pompa air untuk masjid ini. Tapi kalau nanti saya jadi, masjid ini akan saya bangun bersama-sama dengan teman-teman saya. Ini kan janji-janji yang sebenarnya adalah bagian dari money politik yang diharapkan. Ini suap, ini riswah. Dan saya pernah membahas tentang riswah itu, tetapi selalu dikatakan orang ini terlalu ideal. Nah, padahal kalau kita itu menjadi orang yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah, ya kita harus menghindar dari hal seperti itu dengan rekayasa apapun. Abdullah bin Abbas misalnya mengatakan, pernah berpendapat, ya, memberikan nasihat begini. Orang-orang yang disebut di dalam ayat itu terbagi menjadi 3 kelompok. Sepertiga mereka melarang dan sepertiga lainnya berkata, mengapa kalian menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka, dan sepertiga lainnya adalah para pelaku kejahatan. Maka tidak ada yang selamat kecuali mereka yang melarang kemungkaran, sementara yang lainnya binasa. Jadi sekarang ini kalau kita pilih kan orang-orang juga bisa terpilih seperti itu. Ada pelaku kejahatan yang menikmati kejahatan, ada orang yang justru sebaliknya melarang dan menasihati orang supaya tidak berlaku jahat. Ya. Jadi ada orang yang memang beramar nahi mungkar terus menerus untuk melarang orang berbuat jahat dan mengajak orang berbuat baik. Dan ada orang-orang yang kritis mengatakan, kenapa Anda menasihati orang-orang yang akan dibinasakan oleh Allah? Itu mempertanyakan. Jadi orang-orang yang ada pada posisi antara tidak menasihati orang-orang yang berbuat jahat, tapi juga tidak terlibat untuk berbuat jahat. Nah, ada orang-orang yang kemudian terpuruk karena apa? Mereka terjebak dalam kejahatan orang-orang yang ada di sekitar mereka, meskipun mereka tidak ikut berbuat jahat. Tapi ada orang-orang yang kemudian terselamatkan karena mereka tidak ikut berbuat jahat dan mencoba untuk mengikuti nasihat-nasihat orang yang menasihati mereka untuk tidak berbuat jahat. Ini kelompok transisional, kelompok mereka yang masih gampang, itu banyak sekarang itu. Tidak mau berdakwah, tetapi juga tidak mau berbuat jahat. Tapi ada orang yang selalu melakukan kejahatan dan bahkan tidak mau dinasihati oleh siapapun. Tapi masih juga ada orang yang berbuat tidak baik. Itu sebenarnya sadar bahwa dia itu harus kembali berbuat baik dan kemudian mempertanyakan dakwah orang-orang yang beramar ma'ruf munkar. Dan orang-orang yang beramar ma'ruf munkar itu memang banyak musuhnya. Karena kalau orang itu sudah banyak berbuat jahat dan itu menjadi kaum mayoritas, nah orang-orang yang beramar ma'ruf munkar itu akan menjadi musuh bersama mereka. Dan Allah menjelaskan bahwa meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar itu bisa menyebabkan azab Allah, laknat Allah, kebencian Allah, celaan Allah. Sebagaimana firman Allah yang ada di dalam surah Al-Maidah ayat 78 dan 79 dikatakan lu'inal ladina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud. Ala lisani Dawud, atas lisan Daud. Wa Isa bin Maryam, dan juga lisan Isa anaknya Maryam, Isa putra Maryam. Zalika, yang demikian itu, bima sawwa kanu ya'taduna kanu la yatanahawna am munkarim fa'aluhu
labi'sa ma kanu yaf'alun. Yang demikian itu dinyatakan Allah disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan yang mungkar dan mereka berbuat. Jadi mereka berbuat tidak baik, tetapi pada saatnya orang lain yang melihat itu tidak mau melarang. Jadi ketika tidak ada petunjuk hati untuk melarang tindakan tidak baik di antara mereka, ini sebenarnya mereka yang tidak melarang itu bisa masuk dalam kebencanaan atau adab Allah yang diberikan kepada orang-orang yang bertindak mungkar. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka berbuat itu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang selamat, jadilah orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Meskipun apa yang kita lakukan itu dibenci orang. Kalau kita diam, kita akan menjadi bagian dari mereka yang hancur, dan kemudian kehancuran negeri itu akan menjadi bagian dari sesuatu yang kita rasakan. Jadi kalau kita tidak ingin hancur di sebuah negeri yang di situ banyak orang yang berbuat kemungkaran, ya kita harus amar ma'ruf nahi munkar kepada mereka, meskipun mereka tidak senang, dengan cara kita yang terbaik. Kalau kita tidak ingin menjadi bagian dari orang yang dihancurkan oleh Allah sebagai akibat dari kemungkaran yang dilakukan oleh banyak orang di negeri itu. Dan bahkan satu saat kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah itu pernah menyatakan begini, siapapun di antara kalian melihat satu kemungkaran, dan lihat dia mengubahnya dengan tangannya. Ini kan hadis yang sangat populer dalam Sahih Bukhari ada, di dalam Sahih Muslim ada, di dalam kitab-kitab yang ada, dan semua mirip saja kalimatnya. Man ra'a minkum mungkaron. Udah ada kata-kata fal yughayyiru biyadi. Dengan tangannya itu adalah dengan power, dengan kekuatan yang secara real bisa kita lakukan tindakan yang tepat. Dan jika tidak mampu, fa'ilam yastati fabilisani. Kalau tidak mampu ya dengan lisannya. Fa'ilam yastati fabiqalbi. Kalau tidak mampu, hendaklah mengubah dengan hatinya, dan itulah selama-lama iman. Nah, kata para ulama, para jamaah, hadis ini bisa sebagai landasan utama untuk mengubah kemungkaran. Oleh karena itu, para ulama memasukkan hadis ini dalam kelompok hadis yang menjadi landasan berbagai macam pokok-pokok agama. Bahkan para ulama mengatakan bahwa kandungan hadis ini sebagian dari syariah, sebab syariat itu terdiri dari dua perkara, yaitu perkara yang ma'ruf maka wajib dilaksanakan, atau perkara yang mungkar yang wajib dicegah. Dan bahkan para ulama ada yang mengatakan bahwa hadis ini juga menjelaskan tentang tingkatan untuk beramar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisan, dan hal ini wajib dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kekuatan serta syarat yang tidak mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Tingkat yang ketiga ya mengingkari dengan hati, artinya tidak sepakat dengan kemungkaran itu, dan hal ini menuntut bagi seorang hamba untuk meninggalkan tempat yang menjadi basis kemungkaran itu. Jadi kita jangan terlibat di dalam kemungkaran. Kalau hati kita nggak setuju, ya tinggalkan kemungkaran itu dengan kekuatan kita, karena hati kita nggak sepakat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tentu saja masih banyak hal yang bisa kita kaji di dalam persoalan ini. Tetapi akhirnya endingnya begini. Ketika kita ingin menjadi orang yang baik, jangan pernah kita merasa baik kalau kita itu hanya menjadi orang baik untuk diri kita sendiri. Karena kita harus punya keadilan sosial. Kita harus bisa mengajak orang lain berbuat baik seperti apa yang kita lakukan, dan jangan sampai terjadi ketidakbaikan di seputar kita karena kita tidak ingin ketidakbaikan itu hadir dalam diri kita. Jadi inilah yang namanya kepedulian sosial. Dan mari kita mencoba untuk selalu punya kesadaran untuk beramar ma'ruf nahi munkar dimanapun dan kapanpun, mulai sekarang juga. Ibda binafsik, mulai dari diri Anda sendiri, dari hal yang paling sederhana sampai hal yang paling rumit. Sekali lagi, mari kita renungkan apa yang kita kaji bersama-sama itu, dan jadilah orang yang punya kepedulian untuk selalu beramar ma'ruf nahi munkar dimanapun, kapanpun, untuk urusan apapun dan pada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.